Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnawati Hidayah, NIM 203011110028. Di sini saya akan berkhotbah untuk memenuhi tugas praktik ibadah dengan tema amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik, di sini saya akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullah بالهدى ودين الحق أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertama kali kita lebih konsentrasi untuk meningkatkan takwa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mari kita lebih giat lagi dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semakin dekat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh mencintai hamba-hambanya yang suka berbuat baik dan membenci perbuatan-perbuatan mungkar dan kerusakan, seperti yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, yaitu yang berbunyi Innallaha la yuhibbul mufsidin. Quran surat Al-Qasas ayat 77, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu berbuat kebajikan dan menegakkan kebenaran supaya kebenaran itu tetap berada di permukaan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di masa ini kita lihat banyak kemaksiatan dan kemungkaran yang telah merambah dan merayap di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang perlu mendapat perhatian. Kemudian kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita berkewajiban untuk berdakwah, mengajak mereka, saudara-saudara kita yang sedang lupa dengan bergelimang dosa dan maksiat di dunia ini, agar mereka bersedia meninggalkan perbuatan keji dan mungkarat itu, lalu bertobat untuk menghilangkan noda dan dosa yang melekat dalam benak dan sekujur tubuhnya. Kita sampaikan kepada mereka bahwa itu perbuatan setan, bujuk rayu setan yang terus-menerus berusaha membujuk kita agar kita menuruti ajaknya dengan melanggar syariat dan berbuat kemungkaran, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang tersesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana qala wa izzatika ya rabbi la abrahu ya ibadaka ma damas arwahuhum fi ajsadihim faqala rabbu izzati wa jalali la zalu aghfiru lahum mastaghfaruni, yang diriwayatkan oleh Ahmad Abi Sa'id, yang artinya sesungguhnya setan berkata, demi keagunganmu ya Tuhan, sungguh aku tidak akan berhenti menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih melekat di dalam tubuh mereka. Kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka, demi keagungan dan kebesaranku, aku tidak akan berhenti mengampuni mereka selagi mereka memohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dari Abi Sa'id. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu pertanyaan jahat setan di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan tersebut yang tercela, yang sebetulnya tidak pantas untuk diucapkan di hadapan Allah, penguasa jagat raya ini, yang merupakan menciptakan seluruh alam ini. Sehingga tidak mustahil bagi kita yang tipis imannya lalu terperangkap dalam lingkaran setan itu.
Seringkali kita dapati dan kita lihat di tempat-tempat tertentu, bahkan di layar-layar TV, perbuatan mungkarat dan sadisme, pembunuhan, pencabulan, penjualan barang terlarang, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang seringkali ditayangkan. Semuanya itu merupakan tugas kita untuk menyelamatkan mereka dari perbuatan tercela. Supaya hal itu tidak terus berkembang dan menjalar kemana-mana, bisa-bisa dapat merusak generasi penerus kita, apalagi penerus bangsa untuk meneruskan bangsa ini. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Ya, artinya, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan, dengan tutur nasihat. Kemudian jika tidak mampu, maka rubahlah dengan kebencian dalam hati, tapi itu menunjukkan lemahnya iman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amar ma'ruf dan nahi mungkar hendaknya kita selalu kumandangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, supaya mereka terbebas dari tindakan dan amaliyah-amaliyah tercela. Hendaknya kita jemu-jemu berdakwah dan mengajak mereka untuk selalu berbuat yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, supaya dapat mencapai hidup yang sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Hal itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyerukan kepada kita agar selalu berbuat kebajikan dengan berdakwah yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Seperti yang berbunyi dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ya, artinya, dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104. Kita yang selalu berdakwah dan mengajak kepada kebajikan dan akan memperoleh pahala sebagaimana pahala yang diperoleh orang yang mengikuti ajakan kita. Rasulullah bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, yang dzalika min ujurihim syai'a." Rawahu Abu Hurairah. Ya, artinya, barang siapa yang mengajak kebajikan, baginya mendapat pahala seperti pahala yang diperoleh orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dan ada hadis yang berbunyi lagi, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ih." Rawahu Abu Mas'ud. Ya, artinya, barang siapa yang menunjukkan pada kebajikan, maka dia memperoleh pahala yang sama seperti yang melakukannya. Hadis riwayat Abu Mas'ud. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah perbuatan yang sangat mulia dan terpuji serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, para nabi dan rasul, para sahabat, para wali dan ulama tidak pernah berhenti untuk berdakwah walau situasi dan kondisi tidak memungkinkan dan bahaya selalu mengancam keselamatan mereka. Dakwah tetap berjalan dengan tanpa mengenal rasa minder. Kita dapat memperhatikan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran syariat Islam di tengah-tengah bangsa jahiliyah yang begitu keras dan kejam, watak mereka yang sangat kasar, tetapi beliau hadapi dengan jiwa yang sangat besar, agung, penuh kesabaran dan tidak pernah merasa jenuh dan minder. Bahkan semangat untuk berdakwah selalu menggebu-gebu pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan beliau semakin agung dan mulia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khutbah yang saya sampaikan malam ini mudah-mudahan dapat mendorong kita untuk lebih aktif berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan kebenaran abadi. Akhirnya, dengan penuh harap mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan ini tetap dapat berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin. Aminin. Wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Sekian khutbah saya pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.